Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari Profesor. Jika datang kepada orang yang pulang haji, apa ada tuntunannya? Kemudian minum air zam-zam, Ustaz. Minum air zam-zam itu rasa golek tuntunan. Ya tak? Ya enggak? Ada orang pulang haji gua minum zam-zam, kamu diberi mau minum ya boleh, tidak ya boleh. Ya nek bar mulai haji nek mbok tekokke tuntunan, ya memang begitu. Orang Arab sana ya minumnya air zam-zam. Jadi jangan mengalap berkah iki banyu bar muka haji nang kono buat diombe nanti apa-apa itu udah ada apa-apanya itu. Ngomong Indonesia itu nganti ndelik-ndelik kene nang koper-koper itu. Walaupun wis dilarang sik nekat sebab zam-zam itu kaya-kaya dianggap kaya jimat gitu. Dan air zam-zam itu kalau sudah di sini rasanya kalah dengan kafur. Dia rasa nerak kalah. Kalau di sana segar, kalau di sini kalah dengan kafur. Nah, kalau saudara mempunyai keyakinan seolah-olah air zam-zam itu mengalap berkah, ya malah tidak betul. Apalagi, maka orang-orang jamaah haji MTA saya anjurkan, wis rasa datang gua zam-zam. Ini gandeng mau pulang diberi, ya kayaknya ya ditampa. Nek padane ketrisot ora usah bingung goleki. Kene akeh banyu sing luwih enak timbang zam-zam gitu loh. Di sini. Apalagi Bapak saya seorang mutim. Setiap malam Idul Fitri, Bapak mengadakan takbiran dan mengundang tetangga untuk takbiran bersama. Setelah selesai ada acara makan-makan. Apakah yang demikian itu ada tuntunannya, Ustaz? Kowe kudune tekok bapakmu, kok tekok aku piye? Wong sing nglakoni bapakmu tekon aku piye? Ya, coba nanti tanyakan bapakmu. Sekarang kan sudah selesai dah, tanya Pak, kalau malam itu Fitri itu kok Bapak tahlil apa? Takbir keliling rame-rame itu seperti yang dilakukan itu apa ada tuntunan dari Nabi? Katakan bapakmu. Jangan tanya saya. Nanti kalau bapakmu, wah ada tuntunannya, langsung jaluk hadise. Nanti dibrosurkan di sini, sebarkan. Nah kita kan penyebar kebenaran saja. Nanti tanyakan bapakmu ya, bapak muridnya tadi. Apalagi? Saya pernah mengalami kecelakaan dan luka bagian kaki, yakni lutut saya lecet. Suatu malam, saya berhubungan dengan istri. Dengan demikian, saya wajib mandi junub dan mengalirkan air ke seluruh tubuh. Sedangkan dokter mengatakan bahwa luka saya tidak boleh terkena air. Yang demikian itu sholat saya sah apa tidak, Ustaz? Nah, kamu tidak tayamum juga, tidak mandi, tidak tayamum, ya tidak sah. Ya, tapi kalau orang dalam keadaan sakit mau sholat, mestinya kalau hadas kecil mandi, kalau hadas besar. Kalau hadas kecil wudu, kalau hadas besar mandi. Kalau itu terhalang kena air karena sakit, maka fatayamamu sha'idan thayyiban. Darah kamu bertayamum dengan debu yang bersih, yang baik. Nah kalau kamu terus tayamum ya tidak, wudu ya tidak, mandi ya tidak, padahal junub, ya dah sah salatmu. Harusnya tayamum. Orang ngaji ya, orang ngaji orang ngerti ya dah. Kumpul wae ora tau salat. Ya salatnya sregep ning syarat sahnya salat tidak dipenuhi. Syarat sahnya salat itu harus wudu bagi yang berhadas kecil. Kalau berhadas besar harus mandi. Kalau mandi atau wudu tidak ada air, tidak usah mandi, tapi dengan tayamum. Atau ada air tapi terhalang karena sakit, tayamum, gitu loh. Apalagi? Apakah Ustadz punya buku hadis cetakan asli dari kerajaan Saudi Arabia? Kalau jika punya, saya mohon dikasih fotokopinya, Ustadz. Megah loh. Nah kowe butuh fotokopi dhewe. Kok dikai wong hadise kuandel kon fotokopi kan ya ngragat. Ada, nek kowe butuh pinter ya fotokopi dhewe. Nanti sebentar lagi insya Allah perpustakaan yang ada di Semanggi kita boyong ke sini. Kamu lihat nanti. Nah, ada buku-buku yang
Dandasari sebagai bikin brosur, semua itu kitabnya komplit. Yang menerangkan, oh ini hadis ini dhaif, hadis ini sahih, hadis ini hadis apa itu mutawatir, hadis ini maktu, hadis ini hasan, itu ada semua. Maka bisa menerangkan di situ. Hadis Yasin yang biasa kamu lakukan ternyata hadis dhaif, itu ada kitabnya yang menerangkan kedhaifannya. Gitu ya. Ada nanti kalau sudah dibawa ke sini, kalau kamu pinjam, tidak boleh dibawa pulang, difotokopi boleh. Nek kau pulang kau suwe-suwe entek nah. Ya, kau mulai hilang. Nah, kalau sama setelah orang kanti ya sekarang boleh datang ke Semanggi sana, ketemu yang ngurusi bagian perpustakaan di kantor sana, mau minjam bukunya nanti difotokopi sana. Ya. Apalagi? Jika ingin mendapatkan jodoh, itu pakai sholat apa Ustaz? Sedangkan sholat istikharah itu setahu saya digunakan jika kita menghadapi dua pilihan. Tidak ada untuk mendapatkan jodoh pakai sholat itu nggak ada. Sholat itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Sholat untuk mencari jodoh itu tidak ada. Puasa untuk cari jodoh ya tidak ada. Sholat yaitu lillahi rabbil alamin, puasa lillahi rabbil alamin, nusuk ya lillahi rabbil alamin. Ya. Nek arep entuk jodoh syaratnya kudu salat. Lah engko lek wong ra salat itu ora entuk bojo kabeh. Kenyataannya malah banyak orang yang salat belum dapat jodoh, sing ora salat malah wis entuk. Itu kan? Jadi enggak ada salat. Allah sudah menuntunkan inna sholati lillah, gitu loh, lillahi rabbil alamin. Jadi enggak ada tak salat ben entuk jodoh ora ning deloke wae sing ora salat ki jodone cepak gitu kok wong kowe wong Islam malah arep golek jodoh ndadak salat kan rekoso banget iki. Sing ora salat iki malah entuk wasan. Apalagi semua salat menghadap kiblat yaitu Ka'bah. Orang Nasrani bilang bahwa di dalam Ka'bah itu isinya patung Bunda Maria. Sedangkan ketika saya tanyakan kepada teman sesama muslim yang saya kenal, dia bilang enggak tahu. Ketika saya tanyakan kepada tetangga saya yang sudah berhaji, dia juga tidak tahu. Sebenarnya di dalam Ka'bah itu isinya apa Ustaz? Isinya udara. Ya. Nasrani ngomong bingung ya. Ya. Wong Nasrani urung tau mlebu Ka'bah kok ngarani isine Bunda Maria itu. Ngawur. Lah kowe wong Islam mesti awurke wong Nasrani wis bingung iki. Nah, kekonono kamu masuk ke Ka'bah kok tahu isinya Bunda Maria itu kapan kamu masuk Ka'bah? Nanti paling ya katanya. Terus ini katanya, tembung katanya itu yang paling dibenci oleh Allah. Nah isinya apa? Nah kalau ingin tahu isinya, ya kamu di sana aja lihat nanti pas ngersiin jerone Ka'bah itu kamu lihat. Saya sendiri juga tidak tahu isinya. Nah untuk berkiblat kepada Ka'bah itu tidak mesti harus tahu isinya. Kalau dulu menurut riwayat isinya itu relief itu di dinding, patung-patung yang ada di dinding itu relief itu. Juga ada patung burung merpati waktu itu dalam riwayat. Nah, setelah itu zaman Nabi dihancurkan semua. Ya, tidak ada, semuanya patung bersih di situ. Di sekeliling Ka'bah pun dulu banyak patung. 360 patung yang besar-besar. Itu dirusak, dihancurkan semua oleh Nabi. Dan saat itu dinyatakan hari ini ya diharamkan orang-orang musyrik untuk bertawaf di situ. Dulu orang musyrik kan tawaf juga di Ka'bah itu. Dan kalau tawaf berkeliling dengan telanjang ya. Nah, mulai itulah bersihkan. Sehingga sekarang di sana patung apapun tidak ada di sana. Jadi untuk menghadap ke sana itu bukan menghadap patung, bukan, itu diperintahkan oleh Allah. Coba dibaca surat Al-Baqarah itu 149 sampai 150. Surat Al-Baqarah surat kedua ya 149 dan 150.
Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna lin-nasi 'alaikum hujjatun illa alladhina zalamu minhum fala takhshawhum wakhshawni wa liutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Dan dari mana saja kamu keluar atau datang, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Sesungguhnya ketentuan itu benar-benar sesuatu yang hak dari Tuhanmu, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang kamu kerjakan. Dan dari mana saja kamu keluar, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu sekalian berada, maka palingkanlah wajahmu ke arahnya, agar tidak ada hujah bagi manusia atas kamu, kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, dan takutlah kepadaku, dan agar ku sempurnakan nikmatku atasmu, dan supaya kamu mendapat petunjuk. Ya, jadi sholat kita menghadap ke Masjidil Haram itu perintah Allah. Apa di sana ada patung Bunda Maria, patung apapun tidak ada. Ya, dulu memang ada. Tapi ketika Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, membersihkan tauhid, hancurkan semua. Maka sampai Nabi mengatakan untuk dalam pembersihan itu supaya ya umat Islam benci kepada patung yang disembah-sembah itu. Sampai Nabi mengatakan barang siapa yang di rumahnya ada patung, ada gambar-gambar yang bernyawa, itu kan? Ya. Malaikat tidak berani masuk. Ya. Itu Nabi betul-betul membersihkan patung. Di masa itu karena patung yang ada di rumah biasanya disembah-sembah. Maka di rumah ada patung, ya, itu suatu kemusyrikan. Patung yang dimaksud patung yang disembah-sembah. Nah, orang Arab dulu kan memang kental dengan kemusyrikannya. Riwayat Umar bin Khattab kan juga begitu kan. Dalam satu riwayat itu ketika Umar mengingat zaman jahiliyahnya, kadang menangis, kadang tertawa kan itu kan. Ketika ditanya karena ini sudah masuk Islam, ketika ditanya menangis karena apa, dia teringat dosanya ketika menguburkan anak perempuannya hidup-hidupan. Karena zaman dahulu sebelum Islam tentang itu yang disebut zaman jahiliyah, ya, kalau orang melahirkan bayi perempuan harus dibunuh, dikubur. Ya. Maka orang mempunyai anak perempuan itu malu, tapi kalau punya anak laki-laki dibangga-banggakan. Abu Lahab ketika Nabi Muhammad lahir, laki-laki kan lahir, bapaknya sudah meninggal, sedang bapaknya itu saudaranya Abu Lahab. Abu Lahab lah yang paling merasa bergembira, bangga karena keponakannya lahir laki-laki. Ya. Tapi setelah Nabi Muhammad menyebarkan wahyu menjadi nabi utusan Allah, orang yang paling benci Abu Lahab juga. Itu yang menyebarkan fitnah sampai istrinya dikatakan oleh Allah wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istrinya pun menggendong kayu bakar. Kayu bakar di sini maksudnya kesana kemari masuk keluar kampung membakar-bakar penduduk atau rakyat di situ, tanamkan kebencian kepada Nabi Muhammad. Dia merasa sebagai ya, pamannya kan merasa lebih tahu. Maka kalau nanti Muhammad mengatakan jadi Rasul dan utusan Allah, jangan percaya. Itu memang orang agak kurang genep nek cara Indonesia, ora patek genep gitu. Saya kan tahu saya pamannya, sejak kecil saya tahu kehidupan dia. Nah biasanya wong nek saya ngomong keluarganya atau familinya kan lebih percaya. Namun demikian yang batil itu bagaimanapun juga tetap batil. Maka untuk membungkam mulutnya istrinya Abu Lahab itu sampai dan untuk Abu Lahab juga sampai Allah turunkan ayat tabat yada Abi Lahabiu tab. Ya. Rugi kedua tangannya Abu Lahab dan sungguh rugi. Tabat yada Abi Lahabiu tab.
Ma aghnanhu maluhu wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan termasuk istrinya yang selalu nggedong kayu bakar itu. Membakar-bakar manusia untuk tanamkan kebencian pada Nabi. Itulah. Maka pada ayat ini Allah memerintahkan ya umat Islam dulunya itu kalau sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah itu diturunkan wahyu supaya menghadap Masjidil Haram. Nah maka di Madinah sana ada namanya Masjid Qiblatain. Yang pernah ibadah haji tentu tahu sana kan. Dulu sholat menghadap sana. Lah di saat itu ada perintah menghadap ke Masjidil Haram, langsung perintah langsung berhadap ke Masjidil Haram. Maka di sana Nabi pernah sholat itu menghadap dua arah, dua kiblat. Jadi pertama menghadap Baitul Maqdis, dan setelah ada perintah itu langsung menghadap ke Masjidil Haram. Nah di situ. Jadi tidak ada patung. Maka kalau ada orang Nasrani mengatakan di dalam Ka'bah ada patungnya Bunda Maria, itu kebohongan besar, bohong. Dan saya yakin itu hanya ngawur saja itu. Dibayang-bayangkan seperti dia bahwa menyembah Tuhan itu harus ada perantara patung. Ya, padahal di dalam Islam pembersihan patung, bersihkan, nggak ada itu. Orang Islam itu sebenarnya paling nikmat, paling enak. Tidak ada perselisihan yang tidak bisa diselesaikan. Karena jalan penyelesaiannya itu Allah turun tangan. Turun tangan. Kalau sampai terjadi cekcok, sampai padu, itu mesti ada perselisihan. Nah kalau dari perselisihan siapa? Ya, kembalinya kemana? Jangan kepada akunya. Faruduhu ilallah wa rasul. Kembalinya pada Allah dan Rasul.